Oke, kali ini kita akan membahas apa itu linked list. Linked list merupakan struktur data yang terdiri dari sekumpulan node yang secara bersama-sama mempresentasikan sebuah urutan. Linked list juga disebut sebuah metode untuk menyimpan data dengan struktur sehingga dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat di memori untuk menyimpan data yang dibutuhkan. Nah, dalam dunia komputer, linked list secara ekstensif banyak digunakan di dalam sistem manajemen database, manajemen proses, sistem operasi, editor, dan lain sebagainya. Apabila user menggunakan array untuk menampilkan beberapa buah struktur sejenis di memori, maka user akan mengalokasikannya dengan cara yang statis. Artinya, apabila user mendeklarasikan array dengan 20 buah elemen, maka ukuran memori yang akan dialokasikan di memori adalah 20 dikalikan ukuran struktur yang didefinisikan sebelumnya. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah apabila ternyata user hanya melakukan pengisian terhadap array sebanyak 5 elemen, maka memori yang dialokasikan tetap untuk 10 buah elemen. Ini jelas merupakan pemborosan memori yang harus kita hindari dalam pembuatan program. Oleh karena itu, untuk membuat pekerjaan ini menjadi dinamis, para programmer pada umumnya menggunakan linked list, sehingga pengalokasian memori dapat sesuai kebutuhan. Selain itu, dengan menggunakan cara ini, kita juga dapat menambahkan atau menghapus elemen-elemen yang terdapat linked list tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan linked list dibanding dengan array. Yang pertama, dinamis. Ukuran linked list bisa berubah secara dinamis saat program sedang berjalan. Dalam array, ukuran harus ditentukan pada saat kompilasi dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Yang kedua, mudah dimanipulasi. Struktur linked list memudahkan manipulasi elemen-elemennya. Contohnya, kita dapat dengan mudah memindahkan atau memindahkan elemen di antara simpul yang sudah ada tanpa memengaruhi seluruh struktur linked list. Yang ketiga, penggunaan memori yang efisien. Ketika ukuran linked list berubah, sistem hanya memperoleh ruang memori yang dibutuhkan oleh elemen baru dan ditambahkan atau dihapus. Dalam array, kita harus mengalokasikan ruang memori yang cukup untuk seluruh elemen, bahkan jika kita tidak memerlukan seluruhnya. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan linked list. Yang pertama, penggunaan memori yang tidak efisien. Linked list memerlukan lebih banyak memori untuk menyimpan informasi tambahan seperti alamat simpul berikutnya. Selain itu, karena linked list terdiri dari simpul terpisah yang dapat ditambahkan dan dihapus secara dinamis, hal ini dapat menyebabkan fragmen memori yang dapat memperlambat kinerja sistem. Yang kedua, akses acak yang buruk. Linked list dapat memakan waktu yang lama untuk mengakses elemen di tengah atau akhir linked list, karena setiap simpul hanya menyimpan alamat dari simpul berikutnya. Pencarian elemen di tengah atau akhir linked list memerlukan literasi melalui simpul sebelumnya. Ini dapat memperlambat waktu akses dan pencarian data, terutama pada linked list yang sangat panjang. Yang ketiga, tidak efisien untuk operasi berbasis indeks. Linked list tidak efisien untuk operasi berbasis indeks, seperti mencari elemen pada indeks tertentu, karena linked list tidak memiliki indeks seperti array. Pencarian elemen pada indeks tertentu harus dilakukan dengan mengiterasi melalui simpul dari awal linked list hingga indeks yang diinginkan, yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup lama. Oke, terima kasih teman-teman.
Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan jenis-jenis linked list. Dalam linked list ada beberapa jenis, yaitu ada singly linked list. Singly linked list adalah jenis linked list yang paling sederhana. Setiap simpul hanya memiliki satu tautan yang mengarah ke simpul berikutnya dalam daftar. Simpul pertama dalam daftar disebut kepala atau head, sedangkan simpul terakhir disebut ekor atau tail. Singly linked list umumnya digunakan untuk mempercepat operasi penambahan atau penghapusan elemen pada posisi awal daftar. Karena operasi tersebut hanya memerlukan pembaruan tautan kepala. Doubly linked list. Doubly linked list adalah jenis linked list di mana setiap simpul memiliki dua tautan, yaitu satu mengarah ke simpul sebelumnya dan satu lagi mengarah ke simpul berikutnya dalam daftar. Dalam doubly linked list, traversal maju dan mundur dapat dilakukan dengan mudah, karena setiap simpul memiliki tautan ke simpul sebelumnya dan berikutnya. Namun, karena setiap simpul memerlukan ruang tambahan untuk menyimpan tautan ke simpul sebelumnya, doubly linked list memerlukan ruang memori yang lebih banyak dibandingkan dengan singly linked list. Circular linked list. Circular linked list adalah jenis linked list di mana simpul terakhir mengacu kepada simpul pertama, membentuk lingkaran. Circular linked list digunakan untuk memproses data secara berulang kali. Karena simpul terakhir mengacu pada simpul pertama, traversal dari simpul terakhir akan kembali ke simpul pertama dan proses pengolahan data dapat diulang dari awal lagi. Circular linked list juga sering digunakan untuk membuat buffer atau antrian sirkular. Doubly circular linked list. Doubly circular linked list menggabungkan fitur dari dua jenis linked list sebelumnya, yaitu setiap simpul memiliki dua tautan ke simpul sebelumnya dan ke simpul berikutnya. Dan simpul terakhir mengacu pada simpul pertama. Hal ini membuat traversal dari simpul terakhir akan kembali ke simpul pertama dan sebaliknya. Doubly circular linked list dapat digunakan dalam aplikasi seperti navigasi halaman web, seperti navigasi halaman web, karena memungkinkan untuk membuat penggunanya melompat dari halaman terakhir ke halaman pertama atau sebaliknya. Spare linked list. Spare linked list digunakan untuk mempresentasikan struktur data spare, di mana hanya sedikit elemen yang berisi data. Spare linked list menyimpan hanya nilai 00 dan menggunakan noda kosong untuk elemen yang tidak ada nilainya. Hal ini memungkinkan penghematan ruang memori dan waktu untuk operasi yang dilakukan pada daftar. Ya, sekiranya hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis linked list. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesempatan kali ini di sini saya akan mempraktekkan codingan secara langsung, yang dimana codingan ini nantinya akan membuat sebuah program sederhana yang berisikan linked list yang bertipe single linked list, yang nantinya di dalam program ini akan berisi basic operation linked list seperti declaration-nya, insertion-nya, deletion-nya, feature search menggunakan keyword tertentu dan lain sebagainya. Nah, langsung saja. Untuk pengimplementasiannya kita bisa langsung buka kode editor kita. Nah, di sini saya akan menuliskan kode-kode yang dibutuhkan ya untuk membuat program ini. Nah, ini akan saya percepat dan nantinya akan saya jelaskan satu persatu.
Oke, baik. Di sini saya akan mulai dari yang pertama di bagian struct-nya. Di sini saya membuat dua struct, yaitu struct node dan struct linked list. Nah, struct node ini nantinya akan berisi nilai dari tiap-tiap node yang ada yang dimasukkan oleh user nantinya, dan ada nantinya di sana akan berisi pointer next ya dari node-nya. Nah, selanjutnya di struct linked list-nya di sini nantinya akan berisi pointer dari head-nya dan berisi jumlah dari berapa node saja yang sudah ada itu di dalam kumpulan node-nya atau di dalam linked list-nya. Nah, di sini saya membuat function-function yang terpisah ya, dimulai dari function at beginning, at node end yang akan saya jelaskan nantinya. Yang saya mulai dari saya akan bahas di main programnya ya. Di sini ya pertama-tama kita inisialisasi dulu linked listnya ya, kita set list headnya pertama menjadi null karena belum ada node sama sekali yang berisi pada saat pertama kali program dijalankan, maka headnya di set null dan countnya juga di set null karena belum ada isi node-nya. Selanjutnya dibuat choice dan value. Choice ini untuk nantinya menerima inputan user untuk memilih menu apa yang ingin dilakukan ya, dan value-nya untuk menerima inputan user untuk mengisi nilai dari node-nya. Nah, di sini while di sini saya menggunakan while supaya programnya akan terus berjalan semasih user itu ingin menginputkan sesuatu. Nah, di sini pertama-tama akan menampilkan menu apa saja yang bisa dipilih oleh usernya, yang mulai dari menambahkan node di awal dan di akhir, atau menampilkan isi linked listnya jika sudah ada, dan jika belum juga akan menampilkan suatu pesan tertentu. Dan selanjutnya mencari node dengan keyword tertentu, menghapus isi linked listnya dengan node tertentu ya. Jadi ini menghapus hanya satu atau dua node dengan data yang ingin diinputkan oleh usernya. Itu selanjutnya ada hapus seluruh isi linked list yang digunakan untuk menghapus seluruh node-node yang ada di dalam linked listnya. Selanjutnya ada keluar ketika kita ingin menyudahi program ini. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan switch untuk pengkondisiannya ya. Ketika user itu di menunya memilih angka 1, dia akan menjalankan ini, yang kedua akan menjalankan ini, dan seterusnya. Yang pertama ya, pada saat user memilih 1 atau menambahkan node di awal ya, maka akan dijalankan sebuah function at node beginning. Artinya ketika user ingin menambahkan di akhir akan dijalankan at node at end, dan seterusnya ya. Ada function display list yang akan saya bahas sekarang ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi-fungsi yang digunakan. Yang pertama ada fungsi add node beginning yang digunakan untuk menambahkan node pada awal linked listnya. Yang pertama penjelasannya, misalnya ketika user menginputkan nilainya itu adalah 3, maka yang akan terjadi adalah sistem yang pertama yaitu struct node new node itu di bagian baris yang kedua ya, di sana akan membuatkan sebuah tempat penyimpanan yang dinamis ya, maka di isinya itu adalah 3 ya, nilai 3 yang dibuatkan oleh usernya nanti. Nah, selanjutnya nilainya itu di set ketika dia ada di baris ketiga, yaitu new node datanya itu di set menjadi value yang dibuatkan user, maka di dalam new node-nya nanti akan ada nilai 3 dan pointer next-nya itu akan menjadi list head-nya ya. Seperti yang kita ketahui, jika kita cek lagi di bagian main programnya ya, list head-nya itu pertama kali ketika program dijalankan akan menjadi 0 dan count-nya menjadi 0. Maka dari itu di sini di dalam new node ini pointer next itu akan menjadi 0. Nah, selanjutnya jika user menginputkan lagi sekali nilainya itu 1, maka new datanya itu akan di set menjadi 1 dan nextnya itu menjadi list head setelah 3 itu diinputkan ya.
maka list headnya itu akan diupdate menjadi 3, pointer ke 3, dan lagi countnya akan bertambah ya, yang sebelumnya 1 akan menjadi 2, itu akan terhubung nantinya. Dan misalnya lagi user menginputkan nilai 2 ya, maka datanya di set 2 dan pointernya di set 1 ya, yang terakhir sebelumnya. Lanjutnya countnya juga akan bertambah menjadi 3, itu akan terhubung. Jadi pada akhirnya nanti jika kita menampilkannya akan menjadi seperti ini. Yang pertama headnya itu adalah 2, yang selanjutnya mengarah ke 1, yang selanjutnya mengarah ke 3, dan di 3 itu akan menjadi terakhir karena nextnya itu nilainya adalah 0. Dan selanjutnya saya akan membahas yang add node at the end ya, atau menambahkan node pada akhir. Ini akan terhubung dengan yang ada di slide sebelumnya. Nah, misalnya user menginputkan nilai 5, maka di dalam variabel node ini itu akan di set 5 sesuai dengan yang diinputkan user ya, dimana itu kita ketahui dari sini node datanya itu di set menjadi value yang diinputkan oleh usernya. Selanjutnya node nextnya menjadi 0 ya. Kenapa 0? Karena node ini nantinya akan menjadi node terakhir, maka dari itu pointer nextnya harus di set menjadi 0 karena akan menjadi yang terakhir. Selanjutnya akan dicek melakukan pengkondisian, apakah list headnya 0? Seperti yang kita ketahui tidak ya, list headnya itu dari slide sebelumnya adalah pointer kedua atau 2, itu merupakan list head 0-nya. Berarti program di bawah itu tidak akan jalankan, melainkan akan mengarah ke else-nya ya, karena list head-nya itu tidak 0 ya. Setelah itu di sini akan dibuatkan sebuah variabel bertipekan node yang berisi nilai dari list head-nya yaitu 2. Nah, di sini akan dilakukan pengulangan ya, mulai dari pointer 2 itu akan terus berulang ya, dicek sampai current nextnya itu adalah 0. Sampai kapan ya? Sampai yang dari slide sebelumnya adalah pada node yang ke node dengan nilai data 3 ya, karena pointer nextnya adalah 0. Setelah itu maka program while ini akan berhenti dan langsung mengarah ke program di bawahnya, yaitu current nextnya ya. Current nextnya akan di set new node, yang dimana current next dari 3 ini yang sebelumnya 0 akan di set menjadi 5 karena supaya terhubung ya. Jadi 5 ini supaya bisa menjadi yang paling akhir, nantinya akan menjadi seperti ini ya. Jika ditampilkan yang pertama akan dari headnya yaitu 2, habis itu mengarah ke 1, ke 3, dan terakhir ke 5 gitu ya. Itu untuk penjelasan add node n-nya. Selanjutnya ada displaynya ya. Jadi display ini menerima parameter 1 aja ya, sebelumnya kan 2 ya, untuk penyimpanan link listnya dan nilai yang diinputkan. Nah, sekarang menampilkan semua isi link list ini hanya menerima inputan bertipe struct ya. Nah, di sini akan melakukan pengecekan pertama, yaitu if list head itu sama dengan 0 enggak ya. Seperti kita ketahui pada saat sebelumnya list headnya itu adalah ya 2 ya, berarti yang akan dijalankan adalah yang else-nya ya, yaitu akan dibuatkan sebuah current ya, nilai current yang berisi list head-nya yaitu 2. Lanjutnya akan dilakukan pengulangan ya sampai current-nya itu bernilai 0 ya. Di sini akan dicek current-nya itu 0 enggak? 2 itu sama dengan 0 tidak? Tidak ya, tidak sama dengan 0, berarti true, akan ditampilkan current datanya yaitu 2 akan ditampilkan. Setelah itu current-nya ini ya, yang sebelumnya pointer kedua akan diubah menjadi current next-nya. Jadi current next dari 2 kan 1, berarti current-nya akan menjadi 1. Selanjutnya 1, setelah itu dicek 1 itu 0 tidak? Tidak ya, tidak 0, berarti ditampilin datanya yaitu 1. Setelah itu kan
setelah 1 ada pointer ketiga, terus sampai sampai current next-nya itu bernilai 0, maka programnya akan selesai. Itu untuk menampilkan nilai atau linked listnya. Selanjutnya ada fitur pencarian. Ya, di sini di fitur pencarian ada menerima 2 parameter, yaitu untuk mengetahui isi linked listnya semuanya dan key atau keyword yang dimasukkan oleh usernya. Ya, yang pertama-tama ya akan dibuatkan sebuah current, ya, sebuah variabel current yang merupakan node yang berisi list head seperti yang ada slide sebelumnya. List headnya itu adalah pointer kedua. Selanjutnya dicek lagi, melakukan pengulangan, ya. 2 itu pointer 2 itu tidak sama dengan 0 kan? Yes, betul, berarti akan menjalankan pengecekan. If current data itu sama dengan 2, maka akan dicek gitu. Jika current datanya itu 2 itu sama dengan 3. Nah, di sini key-nya itu adalah 3 ya. Key yang diberikan user itu adalah 3. Jadi user ingin mencari linked list yang datanya itu bernilai 3. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan 2 ini ya sama dengan 3 tidak. Tidak ya, 2 tidak sama dengan 3. Maka dilakukan pengulangan lagi ya. Maka current-nya itu akan diupdate ya. Current-nya yang sebelumnya 2 akan diupdate menjadi pointer dari current sebelumnya yaitu 1. Maka current-nya akan bernilai 1. Selanjutnya 1 itu sama dengan 3 tidak ya, maka akan terus gitu satunya current-nya akan menjadi next dari satunya yaitu 3. Akhirnya 3 dicek, 3 itu sama dengan 3 tidak? Iya, 3 itu sama dengan 3. Maka programnya akan menampilkan atau mengembalikan current-nya yaitu 3 itu sendiri. Jadi nanti akan menampilkan angka 3 di layar gitu. Jadi program yang di bawahnya tidak akan dijalankan lagi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur menghapus ya. Yang pertama yaitu membuat current dari list headnya, yaitu ada 2 ya kan, dan previousnya yaitu 0. Nah, previousnya ini kenapa di set 0? Karena nanti akan dijelaskan ya. Yang pertama, setelah itu akan dilakukan pengulangan ya. Current yang nilainya 2 apakah tidak sama dengan 0? Ya, true. Dan current datanya yaitu 2 ya, itu tidak sama dengan key. Key-nya di sini adalah 1 ya. Jadi user ingin menghapus nilai 1. Jadi keduanya bernilai true ya. Jadi while ini program di bawahnya akan dijalankan ketika kedua kondisi pengecekan ini bernilai true ya. Karena itu tidak sama dengan true dan karena datanya tidak sama dengan key ya true, maka previousnya itu yang sebelumnya 0 akan diset menjadi 2 ya. 2-nya itu akan 2-nya itu sama dengan 1 tidak, maka 0-nya itu akan diset menjadi pointer 2 ya atau current-nya. Dan current-nya juga diupdate menjadi current next-nya. Current next dari 2 adalah 1 ya. Current next dari 2 adalah 1. Selanjutnya dilakukan pengulangan lagi ya. 1 itu tidak sama dengan 0 enggak? Yes, benar, true. Dan current datanya tidak sama dengan key enggak? False ya. Kenapa? Karena 1 itu sama dengan 1. Maka previous sama dengan current itu tidak akan dijalankan ya. Maka dia akan langsung ke pengecekan di bawahnya. Current-nya sama dengan 0 enggak? Tidak ya, berarti akan menjalankan else-nya. Nah, di sini else-nya akan mengecek previousnya sama dengan 0 enggak? Enggak ya, previousnya sudah diupdate menjadi pointer yang kedua ya. Nah, pointer yang kedua berarti yang dijalankan adalah else-nya ini. Nah, previous next-nya ini diupdate ya. Previous next-nya ini ya, yang sebelumnya adalah 2 kan, previousnya next-nya itu adalah 1, maka diupdate menjadi current next-nya. Current next-nya adalah yang current-nya kan 1, next dari current-nya kan 3. Jadi pointer 1 ini akan diupdate menjadi 3. Jadi nanti pada akhirnya 1 ini akan hilang
Jadi pada akhirnya akan menjadi seperti ini. 2 dengan pointer next-nya adalah 3 dan langsung ke 3, dan setelah 3 next-nya akan 5. Setelah 5 next-nya adalah 0. Jadi satunya akan hilang atau dihapus ya. Yaitu free current-nya itu yaitu satunya itu akan dihapus, dan count-nya juga akan berkurang ya karena node-nya telah hilang. Yang sebelumnya ada 4 akan menjadi 3 gitu ya. Nah, selanjutnya akan dibahas delete list atau menghapus seluruh isi list yang ada di link listnya. Nah, pertama dibuatkan sebuah tempat penyimpanan ya bernama current yang nantinya berisi list headnya. List headnya ya sama dari sel sebelumnya, tidak berubah, yaitu 2 ya. Nah, dilakukan pengulangan nih. 2 itu tidak sama dengan 0, benar ya. 2 itu tidak sama dengan 0, maka akan dibuatkan sebuah pointer next yang berisikan current next-nya. Current-nya kan 2. Nah, pointer next dari 2 itu kan 3 di slide sebelumnya, maka next ini ya akan berisikan pointer dari 3 itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dihapus satu persatu. 2 itu akan dihapus, current-nya itu kan 2, jadi 2 itu akan dihapus. Nah, current-nya ini akan berubah menjadi next-nya ini ya. Current-nya ini yang sebelumnya 2 akan berubah menjadi pointer next-nya, yaitu 3. Selanjutnya dilakukan pengulangan lagi. 3 itu tidak sama dengan 0 kan? Benar. Maka dari itu akan dibuatkan next baru. Ya, next-nya akan diupdate menjadi current next. Current-nya sekarang adalah 3. Next-nya 3, pointernya adalah 5. Maka next-nya itu bernilai pointer 5. Setelah itu 3-nya dihapus menggunakan free, karena itu fungsi free-nya itu akan menghilangkan 3-nya. Selanjutnya current-nya akan diupdate menjadi next-nya yaitu 5 ya. Current-nya akan berubah menjadi 5. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan lagi. 5 itu tidak sama dengan 0 kan? Benar. Maka lagi dibuat next-nya itu diupdate menjadi pointer next dari 5 yaitu ya 0. Habis itu dihapus 5-nya, current-nya sekarang menjadi 0. Current-nya menjadi 0. Setelah itu dilakukan lagi sekali pengulangannya. Current-nya yang sekarang 0 itu tidak sama dengan 0. False ya. Kenapa? Karena current yang sekarang itu sama dengan 0. Maka dari itu pengulangannya sudah selesai dan langsung lanjut ke penginisialisasikan atau mengubah list headnya ya. Pada struct link listnya, headnya akan diubah menjadi 0 karena semua datanya atau semua node-nya itu telah dihapus. Begitu pula list count-nya itu akan diubah menjadi 0 karena sudah tidak ada lagi node yang tersisa. Nah, itu saja untuk penjelasan masing-masing kodenya. Terima kasih.